لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat ya. Baik, di video kali ini melanjutkan dari tutorial pembuatan aplikasi buku kas dengan Microsoft Excel. Yang di video sebelumnya kita telah membuat dua tahapan ini. Yang pertama setup data, sheet-nya yang ini ya. Ini setup data, kemudian kita membuat akun rekening yang ini ya. Membuat akun yang itu sudah kita buat. Jadi kita akan membuat sheet untuk jurnal transaksi. Di sini saya sudah buat terlebih dahulu karena agar mempercepat waktu ya. Namun sebelum kita masuk ke jurnal transaksi ini, sheet jurnal transaksi, kita kembali ke sheet setup dulu. Yang pertama yang ada beberapa komponen yang harus kita ubah. Yang pertama ada di tanggal awal periode ini, kita name box-nya kita ubah. Jadi name box itu ada yang di bagian sini ya. Nah, ini A5. Ini name box, selnya ada di A5. Nah, di sini tadi posisi nama awalnya itu C5. Ini C ada di baris 5. Sama seperti ini. Ini karena saya sudah ubah, maka teman-teman bisa ikuti untuk mengubahnya, mengganti dengan nama name box-nya awal periode. Kemudian untuk nama di sini, nama, alamat, kota, provinsi, nomor telepon, email yang ini. Nah, ini yang saya ubah dari sini, nama toko dulu sini, name box-nya saya tulis nama toko, alamatnya name box-nya alamat, kota juga kota ya. Kemudian provinsi dengan name box prof. Nomor telepon sama email tidak saya buat ya, karena belum belum untuk perlu digunakan nanti untuk di sheet-sheet lainnya. Nanti mungkin kalau nanti kita perlu bisa kita buat ya. Itu yang pertama yang harus diubah. Yang kedua, yang diubah ini di sheet akun rekening yang kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Yang pertama di sel A4 ini kita tambahkan rumus sama dengan konta, sama dengan ya konta, value, ini value isinya yang mau kita cari jumlah datanya itu dari D5 sini. D5 kemudian titik 5 ini saya percepat saya percepat dengan angka 500. Jadi menghitung data D5 sampai D500 paling bawah ya. Terus ke bawah dia. Nah, agar dia terhitung data ada berapa data. Kemudian enter. Jumlahnya ada 30 data yang ada di nama akun rekening ini. Jadi kalau kita blok sampai bawah, nah nih, di bagian ini ada 38R kali 1C, artinya 38 rows, 38 baris dalam satu kolom ya, one column, 1C itu satu kolom. Itu yang diubah. Kemudian di bagian ini belum ada ya, di sebelumnya itu belum ada posnya ini saya hide dulu. Tadi bentuknya seperti ini di video sebelumnya. Nah, jadi di bagian saldo awal, ini sheet kolomnya ini F ya, kolom F. Itu kita blok, kemudian klik kanan, pilih insert. Jadi nanti hasilnya kan ada tambahan kolom yang baru ya. Ini tambahannya kita pilih dengan pos. Kita isi dengan drop down list, ALT, kemudian DL. Kita pilih dengan debit, titik koma, kredit. Jadi ada dua pilihan ya, debit dan kredit. Kemudian kita blok sampai bawah ya. Rumusnya tentunya yang kita isi yang sesuai dengan kebutuhannya aja ya. Jadi yang kosong ya nggak perlu diisi. Setelah itu di bagian name box-nya juga kita ubah. Di sini saya gunakan name box akun underscore kode. Di sini nama akun rekeningnya akun underscore nama. Untuk jenisnya akun underscore jenis. Posnya, pos itu posisinya ya. Kode tujuan posnya. Akun underscore pos. Kemudian yang terakhir untuk saldo awal saya ubah dengan akun underscore SA saldo awal. Setelah itu
ini tadi sebelumnya tidak ada. Ini sebenarnya saya hide dulu. Ini tadinya di sini ini kolom K ya. Jadi teman-teman bisa blok kolom K ini. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, pilih insert. Nanti hasilnya kan seperti ini. Ada yang kosong di sini, kita isi dengan nomor no. Kemudian kita isi nomor 1 sampai paling bawah, kolom paling bawah. Di sini kolom paling bawahnya ada 50 ya. Jadi untuk teman-teman bisa mempercepat ini, misalkan saya hapus dulu. Ini kan kosong ya. Teman-teman bisa klik 1, kemudian 2, kemudian blok 2 angka ini. Klik yang ini, tanda plus ini double klik. Jadi nanti sudah sampai bawah ya. Jalan pintas untuk mempercepatnya. Setelah itu, ini juga sama. Ini tadinya tidak ada ya di tutorial sebelumnya. Jadi seperti ini. Kita blok di bagian ini. Kita blok 3 kolom. Kemudian klik kanan, pilih insert. Pilih insert, jadi nanti hasilnya ada 3 kolom baru. Ini 3 kolom barunya ya. Baru kita buatkan rumus. Di sebelah nama akun ini kita buatkan rumus seperti ini. Ini sudah saya buatkan, jadi saya hanya menjelaskan rumus-rumusnya saja untuk mempercepat waktunya ya. Kemudian kita isi rumus if, sama dengan if, ini ya, sama dengan if. Kita pakai logika, rumus logika. If E5 yang di sini tidak sama dengan kosong, jadi artinya jika E5 ini tidak kosong, maka value if true. Jika benar, logikanya benar ini, maka menjalankan rumus ini. Ini kita buatkan rumus kembali. Jika benar rumusnya, saya tambahkan if lagi logika. Logical testnya saya pilih dengan jika E5 yang ini sama dengan L4, ini tadinya kan nggak kunci, seperti ini biasa ya. L4 itu yang ini. Neraca, nama akunnya ya, nama jenis akunnya. Jadi jika E5 ini sama dengan L4 ini, jenis akunnya neraca, kemudian kita absolutkan sampai dia dolarnya ada di tengah, 2 kali ya, F4-nya 2 kali. Maka, jika benar, kita isi row dengan row ya. Kita pilih row. Jadi nanti ini kita bisa pilih ROW, muncul ya, row, kemudian tutup kurung langsung. Itu jika benar. Jika salah, maka kosong. Kemudian di akhirnya juga jika salah maka kosong. Ini jika salah untuk rumus yang logika yang ini. Jadi jika benar menjalankan rumus ini, jika salah maka ini salah. Ini jika benar menjalankan rumus ini, jika salah menjalankan kosong, isinya kosong. Kemudian kita enter. Kita double klik sampai bawah. Di sebelahnya ini ada rumus lagi yang kita tambahkan. Rumusnya sama dengan if error ya. Nah, kemudian kita isikan small, urutan dari paling bawah, small. Isinya itu kita blok kolom M yang sebelahnya tadi yang barusan kita buat. Yang ini ya. Array-nya ini kita isi M. Kemudian titik koma. Untuk K-nya di sini kita pilih rumus row. Saya ulang lagi di sini. Rumus row. Kemudian pilih referensinya itu misalkan di sini aja, yang kosong ya. Paling atas J1, kemudian kita absolutkan ke kiri. 3 kali ya, absolutkan ke kiri. Ini jika benar. Ini untuk referensinya. Kemudian setelah itu tutup kurung. Value if false, value if error, maka kosong. Nah, kemudian di sel ini kita double klik sampai bawah. Selanjutnya di kolom sebelahnya, di sel sebelahnya, kita gunakan rumus index match untuk menampilkan data. Fungsi yang ini itu untuk merapikan, untuk mengangkat rows yang ada di bawah. Ini kan ikhtisar, misal contoh ikhtisar ini kan ada, lupa menginformasikan. Ini ada tambahan akun ya, ikhtisar untuk biasanya untuk penutupan akun. Jadi kalau di akhir bulan itu ada tutup buku, atau di akhir tahun itu ada tutup buku, maka menggunakan akun ikhtisar. Nah, ini kan ikhtisar ini lompat nih. Dari sini ke sini, jauh.
Nah, untuk menariknya ini maka kita gunakan rumus yang ini tadi, yang ada di kolom N tadi itu. Maka nomor 42-nya dia langsung ke sini ya. Langsung pindah ke atas. Nah, baru di sini kita buatkan rumus if jika N5 yang sebelah ini ya. Jika N5 tidak sama dengan 0, maka kita jalankan rumus indeks. Yang ingin kita ambil datanya itu ada di kolom L yang ini. Indeks, kemudian titik koma, rumus indeks match yang sering saya bahas juga yang di video-video sebelumnya ya. Match N5 itu di sini, lookup value-nya, kemudian titik koma, lookup array-nya ini kolom M, yaitu yang dibuat sebelahnya tadi. Lookup array-nya ya, kemudian titik koma di sini lagi, titik koma isi dengan 0 yaitu eksak ya. Kemudian tutup kurung 2 kali, titik koma kita tutup rumus ini dengan value if false-nya, jika rumusnya salah itu 0. Kita enter. Maka dia muncul. Kemudian double klik pada tanda plus ini. Jadi akun ikhtisar yang ada di bawah tadi dia otomatis naik. Ini ikhtisar ya. Ada di nomor 38, dia naik ke sini. Jadi ada di nomor 24 ini. Nah, setelah kita membuat rumus ini, kita blok 3 kolom ini. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita ke kolom yang ini nih, yang akun laba rugi bagian angka datanya ini. Klik kanan. Kita pilih insert copied cell. Kita mempaste dengan menyertakan insert kopinya, insert kolomnya ya. Nah, jadi kita mengcopy, mempastenya langsung langsung mengikuti rumus yang ini tadi. Nah, fungsi rumusnya tadi ini, penjualan sembako kan ada di sini nih, di bagian bawah ya kan. Nah, baru dia naik ke atas, jadi merapihkan urutan datanya. Jadi untuk akun rekening perubahannya seperti itu. Jangan lupa untuk di save dulu ya, agar nanti bisa diubah jika memang ada kesalahan pada formula-formulanya. Kemudian selanjutnya kita pergi ke sheet baru, kita buat sheet baru, sama seperti sebelumnya saya buat desain layoutnya ya. Isi dengan jurnal transaksi, headernya ada 6 header ya, tanggal, kategori, akun debit, akun kredit, uraian, dan jumlah. Tanggal di sini menggunakan rumus custom di sini ya. Kita klik yang icon di sebelah number ini. Rumus custom di sini. Nah, teman-teman bisa ikuti rumus seperti ini. Ini juga sudah saya buatkan videonya di YouTube saya yang muncul di bagian atas ya. Jadi teman-teman bisa ubah nih, misalkan mau Jan aja, misalnya Januarinya kita singkat Jan, M-nya cukup 3. Kalau mau lengkap, M-nya 4. Kalau mau tanggalnya hari menjadi hari, D-nya 4 kali. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau tanggalnya saja, D-nya 2 kali saja. Kemudian oke, jangan lupa format ini kita copy sampai paling bawah. Di bagian kategori ini drop down list, sama kita buat drop down list dengan cara cepatnya ALT DL. Kita isi allow-nya list dan source-nya kita isi dengan mutasi titik koma pemasukan, titik koma pengeluaran. Kita tutup, kita copy sampai paling bawah. Setelah itu untuk akun debit dan akun kredit, ini mungkin saya tidak menjelaskan kembali karena videonya sudah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tonton di video yang ada muncul di bagian atas kanan layar ya. Jadi menggunakan rumus di sini muncul jadi daftar akun rekening yang sudah kita buat ini ya. Yang terakhir itu ikhtisar. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Terakhir itu ikhtisar. Nah, jadi muncul di sini semua akun dengan jumlah data akunnya saja ya. Jadi yang kosong-kosong nggak ikut. Caranya bisa tonton video yang tadi ya. Kemudian untuk uraian itu untuk uraian transaksinya,
kemudian jumlahnya itu untuk nominalnya. Jumlahnya kita ubah formatnya dengan accounting. Jadi kalau sebelumnya itu regular seperti ini, gini ya bentuk angkanya. Teman-teman bisa klik tombol yang koma ini, koma style ini. Kalau kita klik maka dia accounting. Kita blok sampai bawah agar formatnya berjalan sampai ke baris yang paling bawah. Ya, untuk jurnal transaksi kita buat layout dan pengaturannya seperti itu. Afwan, tadi ada yang lupa, di akun rekening ini kita jangan sampai lupa mengisi akun aktiva, yaitu kas utama sampai akumulasi penyusutan peralatan ini ya. Yang angka awalan kodenya itu 1 ini. Saya blok yang ini. Itu posisinya pos ini yang tadi sudah kita buat isi dengan debit karena dia akun debit ya. Kemudian untuk akun-akun pasiva yang berawalan angka 2 dan 3 ini saya blok, kita isi dengan kredit. Itu akun pasiva. Kemudian angka yang berawalan 4 yaitu akun rekening yang khusus untuk pemasukan, kita isi dengan kredit. Ini ya, kita isi dengan kredit. Jadi kalau akun pemasukan dia jenis posnya itu kredit. Dan terakhir kalau untuk akun yang berawalan 5 yaitu pengeluaran-pengeluaran, kita isi dengan debit. Dan yang paling terakhir itu untuk penutupan akun, jenisnya sama neraca juga. Angka awalannya 6, kita isinya juga debit. Jadi untuk video kali ini kita menjelaskan tentang tahapan yang nomor 3 jurnal transaksi. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas tentang membuat buku besar kasnya. Jadi jangan sampai ketinggalan videonya. Jangan lupa kalau belum subscribe jangan sampai lupa untuk subscribe agar nanti muncul notifikasinya ke gadget kalian masing-masing atau laptop kalian masing-masing. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Barakallahu fiikum.